بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi rame di sosial media di mana bacaan qiraah seorang ustadz yang lulusan Madinah. Beliau ini spesialis Al-Qur'an ya. Beliau ini alumni dari Madinah dan juga Malaysia. Ustadz ini adalah Ustadz Muammar Ma'ruf LCMA. Di mana di saat itu Ustadz Muammar Ma'ruf ini mengimami sholat tarawih dengan melanggamkan kiroah yang berbeda dari kiroah yang sering kita baca atau sering kita dengar di Indonesia ini. Dari sinilah bermula kritikan-kritikan yang cukup pedas kepada Ustadz Muammar Ma'ruf ini. Mengapa Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf melanggamkan kiroah yang berbeda dari biasanya yang sering kita dengar. Dan ini dia videonya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Harusnya kiroah yang dibaca oleh Dr. Muammar Ma'ruf ini kiroah yang seperti biasanya yang sering kita dengar, ya seperti ini. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Awalnya saya juga heran teman-temannya dengan kiroah yang dibaca oleh Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf ini. Kenapa kiroah yang beliau baca ini berbeda dengan kiroah yang sering kita dengar? Namun setelah saya teliti, memang banyak sekali kiroah-kiroah di dalam bacaan Al-Quran. Mungkin karena kita minimnya ilmu atau kurangnya wawasan, sehingga kita gampang menjas ya, ketika melihat ustadz atau seorang imam yang membaca kiroah berbeda dari seperti biasanya yang kita dengar. Dan ternyata kiroah seperti ini sering kita jumpai teman-teman ya, di berbagai daerah atau di berbagai negara membaca kiroah seperti ini. Ternyata yang dibaca oleh Ustadz Muammar Ma'ruf ini adalah kiroah riwayat Khalaf an Hamzah. Memang jarang sih kita mendengar kiroah yang seperti ini. Apalagi di Indonesia ini ya, kiroah yang sering kita dengar ternyata kiroah riwayat Warsy an-Nafi. Dan dari sini teman-temannya berawal timbulnya fitnah tersebut. Di mana komen-komen pedas di channelnya Ustadz Muammar Ma'ruf tersebut banyak sekali ya. Ini saya melihat beberapa komen dari mereka. Ada yang mengatakan, ini kiroat apa Ustadz? Ustadznya orang Betawi ya. Seperti mengejek ya, padahal beliau ini orang Malaysia. Nih. Ada lagi yang komen nih teman-teman ya, barang siapa merubah satu huruf saja di luar ketentuan isi kandungan Al-Quran, niscaya Allah akan melaknatnya. Auzubillah ini ya, langsung kata-kata melaknat, tidak ada istilah beda, daerah beda bacaannya, beda satu huruf saja sudah tentu beda arti. Dan pemahamannya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pun yang menjaganya. Dan banyak lagi teman-teman ya, komen-komen yang cukup pedas dari netizen, video yang di saat beliau ini menjadi imam sholat tarawih. Dan untuk melihat kebenarannya teman-temannya, coba kita simak beberapa tampilan video di mana imam-imam dari negara lain yang melantunkan kiroah seperti ini, yaitu kiroah yang dilantunkan sama persis seperti Ustadz Muammar Ma'ruf bacakan di saat imam sholat tarawih tersebut. Kita simak satu persatu ya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِي مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِي وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحِي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوِى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan ini lagi teman-temannya, ada video untuk meyakinkan bahwa kiroah tersebut memang boleh dipakai. Ternyata Syekh Misyari, yang tentu teman-teman semua kenal siapa sosok beliau ini, ternyata pernah melantunkan kiroah yang seperti ini, yaitu kiroah yang
sama persis dilantunkan oleh Ustadz Muammar Ma'ruf LCMA. طه ما أنزلنا عليك تذكرة لمن يخشى ما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Jadi sudah terjawab semua teman-teman ya, apa yang diragukan oleh para netizen yang gampang menjas, yang gampang berkata-kata kotor tentang sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Memang qiraah di dalam bacaan Al-Quran atau tata cara membaca Al-Quran, kalau tidak salah itu ada 10 lebih ya. Dan mungkin karena kita ilmunya belum menguasai atau minimnya ilmu dan kurang wawasan sehingga kita melihat sesuatu yang beda di negara kita langsung menjas, wah Ustadz ini nggak benar, wah Ustadz ini mengada-ngada di dalam membaca Al-Quran. Padahal kitanya yang minim ilmu. Dan di balik semua ini teman-teman ya, ternyata Ustadz Muammar Ma'ruf mengapa membaca qiraah yang seperti ini, ternyata ada tujuannya. Dan video beliau ini sudah diklarifikasi oleh Ustadz Muammar Ma'ruf sendiri. Ternyata tujuan dari beliau melantunkan qiraah yang seperti ini agar Indonesia ini faham qiraah di dalam membaca Al-Quran itu memang banyak. Apakah boleh memakai bacaan qiraat saat solat seperti video ustaz yang sebelumnya? Ramai daripada kaum muslimin di dunia ini yang kadang dah puluhan tahun baca Al-Quran tapi tak tahu riwayat apa yang dia baca. Ketahuilah bahawa riwayat yang kita baca adalah riwayat Hafaz an Asim. Riwayat Hafaz an Asim adalah satu riwayat daripada 20 riwayat yang mutawatirah. Jadi dia ada 10 qiraatul asyrah mutawatirah, 10 qiraat yang mutawatir dan itu bersambung kepada Nabi SAW dan semuanya boleh dibaca dalam solat. Adakah semua orang boleh baca begitu je? Tak, dia ada kaedahnya. Ada daripada Syatibiyah wa Durrah, contohlah Malik Yaumiddin راويه ناصر وعند الصراط والصراط لقنبلا بحيث أتى وصاد زين أشمها لدخل في وشميم لخلاد ولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الحي وقفا موصلة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالوا بتخير جلا. Faham tak? Orang faham tak faham. Orang yang belajar Timur Tengah di Mekah atau di Madinah atau di Mesir sekalipun kalau tak belajar qiraat tak tahu ni apa maksudnya. Saya yang buat video itu tujuannya bukan nak menunjuk kepada jemaah. Saya tahu, saya sedar bahawa di dunia khususnya di Nusantara ini ramai orang yang lebih pakar, lebih fasih bacaannya daripada qiraat saya. Tapi qadarullah mereka baca tapi video-video mereka tak viral. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan kepada umat bahawa ada betulnya besarnya khazanah ilmu Quran yang perlu kita ketahui. Bukan semuanya kena pandai, bukan. Tetapi minimal mengenal ada ilmu Quran seperti ini. Suatu hari nanti ketika ada orang baca, kita tak menyalahkan. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi faedah untuk kita semua agar kita tidak gampang lah menjas sesuatu apabila kita belum tahu ilmunya, apalagi tentang bacaan qiraah yang belum kita menguasainya. Yang penting teman-teman ya, membaca Al-Quran itu pas makhrajnya, pas panjang pendeknya, meskipun qiraahnya berbeda, tentu maknanya juga tidak akan berbeda. Karena memang sudah pas antara baik itu panjang pendeknya ataupun makharijul hurufnya. Cukup sekian video dari saya, ketemu lagi video selanjutnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.